Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita membeda-bedakan mertua dan orang tua kita sendiri? Membeda-bedakan mertua kita sendiri. Memang ada riwayat ini ma'ruf dan masyhur. Di antaranya As-Sayyid Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Mashrabul Hani menyebutkan ini. Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumyat di dalam kitab Al-Manhajus Sawi juga mengutip riwayat ini yang berbunyi aba'uka salasah, aba'uka salasah, aba'uka orang tuamu itu salasatun, ada tiga. Pertama, allazi auladaka, yang melahirkan kamu ke dunia ini, yaitu ayah dan ibumu. Dan yang kedua, allazi tazawwajta ibnatah, adalah orang yang kamu kawini anaknya, putrinya, mertua berarti. Dan yang ketiga, allazi 'allamaka, dialah yang mengajari kamu ilmu, hadza afdal. Ini yang nomor tiga adalah yang paling afdal, kata beliau dalam riwayat tadi. Nah, apa hukumnya membeda-bedakan antara orang tua sendiri dengan mertua? Ya tergantung apa yang dibeda-bedakannya ini. Nah, kalau dia membeda-bedakan karakternya, sifatnya, misalkan abahku orangnya penyabar, abah Hikam orangnya penyarikan misalnya. Kalau memang kenyataannya seperti itu, ya terima aja. Tapi sebaiknya jangan disebut, buat apa? Iya kan? Dan itu bisa menjadi gibah nanti. Ini yang digibahi orang tua sendiri. Tetapi itu membeda-bedakan dalam segi karakter, kelakuan. Kalau dalam segi nafkah, suami itu dia wajib menafkahi orang tuanya, istri dan anaknya, tapi tidak wajib menafkahi mertua. Karena mertua juga punya anak, anaknya yang menafkahinya, begitu. Kan anak laki-lakinya ada, anak laki-lakinya yang menafkahi. Tetapi jika menantu ingin memberikan uang kepada mertuanya sebagai hadiah misalnya, bagus lagi itu. Bahkan bukan hanya sekedar hadiah, melainkan menyambung tali silaturahim lebih erat lagi. Karena kalau bersedekah kepada keluarga itu nilainya bukan hanya sedekah, tetapi juga ada silah, menjalin, mempererat hubungan kekerabatan. Jadi begitu. Nah, artinya memang orang tua dan mertua itu sama-sama orang tua kita. Nah, tetapi orang tua yang melahirkan kita lebih lebih berhak daripada mertua kita, walaupun kita tidak boleh durhaka kepada mertua kita. Jadi begitu. Jadi membeda-bedakan dalam segi nafkah, memang hukum agamanya begitu. Orang tua kita itu lebih berhak untuk kita nafkahi daripada mertua. Memang begitu hukumnya dalam agama. Paham? Nafaqatul usul alal furu' dan nafaqatul furu' alal usul. Nafkah untuk usul itu abah, kai, datuk sampai ke atas, ketika mereka sudah tidak bisa lagi bekerja, itu alal furu', wajib dilakukan oleh anak cucunya, keturunannya. Sebaliknya juga ketika anak cucu dan keturunannya itu masih belum bisa bekerja, katakan masih belum balik, atau dia sakit-sakitan tidak bisa bekerja, maka alal usul, usulnya yang wajib menafkahi, ayahnya, kakeknya, datuknya, begitu. Beda dengan mertua. Nah, mudah-mudahan terjawab. Tetapi kalau dalam sisi penghormatan sama-sama wajib dihormati. Makanya kata ulun tadi tergantung membeda-bedakan dalam hal apa, kan begitu. Karakternya kah, muamalahnya kah, atau penghormatannya kah? Kalau dalam karakter ya mungkinlah memang ada perbedaan. Jangankan mertua kita dengan orang tua kita, kita dengan istri saja kadang beda karakter. Manusia beda-beda. Orang kembar aja kadang beda karakternya. Kembar, satu rahim, satu kandungan, keluarnya satu waktu, hanya beda detik kadang. Itu kadang beda pemikirannya. Wajahnya mirip kayak pinang dibelah dua, tapi karakternya beda.
Iya, begitu. Kalau dalam muamalah seperti nafkah tadi, memang hukum syariatnya begitu. Tapi kalau dalam sisi penghormatan jangan dibeda-bedakan. Kalau kamu salaman cium tangan ayahmu, cium tangan juga mertua kamu. Kalau kamu beulun bepian lawan abah, maka beulun bepian juga lawan mintuha. Nilon mintuha beulun bepian lawan abah seorang mbak aku begam. Lawan mintuha inggih pun lawan abah nah pegerang tuhaan. Waduh. Salah betul kalau kayak gitu. Paham? Udah ya? Ada lagi? Halas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah jual beli. Ilustrasinya ada si A mau menjual barang kepada si B karena terdesak. Harga barang misalnya motor itu standarnya 10 juta, dijual ke B tadi temannya seharga 2 juta karena terdesak. Namun ada perjanjian, nanti kalau saya sudah punya uang 2 juta, motor tadi kembali saya beli dengan harga 2 juta tadi. Nah, apakah jual beli seperti ini sah? Gitu pertanyaan. Baik. Ini kalau dalam fikih Syafi'iyah disebut dengan bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah. Jual beli tetapi ada perjanjian. Dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad, hukum jual belinya sah dan syaratnya lagha. Arti lagha itu sia-sia, enggak dianggap. Jadi kalau dia berjual beli misalnya seperti dalam contoh tadi, ini mobil sepeda motor harganya 10 juta, tapi karena saya mendesak saya jual kepada kamu 2 juta saja, tetapi nanti kalau saya sudah punya uang saya beli lagi dari kamu. Artinya kamu jangan jual kepada siapa-siapa. Ya, nggak apa-apa, sudah. Nah, duitnya ku tukar, nah ya ku terima, ku jual misalnya. Kan begitu. Bagaimana hukumnya? Akad jual belinya sah dan syaratnya lagha, nggak dianggap. Artinya kalau dia mau jual lagi ke orang lain, haknya dia. Pas 2 bulan kemudian dapat duit 2 juta, mana sepeda motor tadi? Sudah aku jual. Nah, dijual lah, hak dia. Ini pendapat yang mu'tamad. Tetapi ada qaul, pendapat lain dan kuat. Bahkan ulama Hadramaut kadang bertaklid kepada pendapat ini, bahwa hukum jual belinya sah dan syarat perjanjian itu juga berlaku. Nah, ini yang biasa dipakai oleh orang-orang yang menggadaikan barang supaya dia bisa memanfaatkan barangnya itu bukan atas nama pergadaian tapi atas nama milik sendiri karena sudah dibeli. Sebab kalau atas nama pergadaian menggadaikan barang kepada seseorang karena orang meminjam uang kepada kita, karena kita meminjam uang kepada orang, lalu orang yang kita pinjam uang darinya tadi memakai barang dagangan barang gadaian kita tadi karena sudah dimasukkan dalam syarat, itu bisa riba nanti. Itu namanya riba qarad. Kenapa dikatakan riba qarad? Karena di dalam hadis disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat keuntungan itu adalah riba. Karena dia meminjamkan uang kepada si fulan sebesar 3 juta rupiah, dia dapat sepeda motor walaupun hanya sekedar jaminan, gadaian atau sandaan, tapi dia pakai-pakai. Berarti dia dapat manfaat dari hasil meminjamkan uang kepada si fulan tadi. Haram hukumnya, riba itu namanya riba qarad. Kalau masuk dalam persyaratan ketika diadakan akad tersebut. Paham? Sama halnya juga dengan ulun nih kada bisi duit, cuman ulun punya sewaan rumah, ulun gadaikan lawan pian. Tapi pinjami ulun uang 50 juta. Baik, nih saya pinjamin uang 50 juta. Akhirnya rumahnya digadaikan dan uang kontrakan orang yang menyewa rumahnya itu malah si yang meminjamkan uang ini yang ngambil. Ini riba juga. Sering terjadi, itu riba qarad namanya itu. Hati-hati. Kamu melakukan itu sama dengan mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi
wa rasulih. Orang-orang yang beriman, kata Allah, takut kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba itu. Jika kalian tidak mau melakukannya, umumkan tabuh genderang peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Oh, sanggup perang dengan Allah. Mau kemana kamu? Kamu selama ini berpijak di buminya Allah. Kamu pun ada karena diciptakan Allah. Mau perang sama Allah, gak bakal sanggup. Hati-hati, makanya jauhi riba. Jadi begitu. Nah, tapi karena tadi ada qaul, ada pendapat yang mengatakan bahwa bai'ul uhdah itu sah dan syaratnya pun berlaku, bisa kita ikuti cara ini. Ini namanya solusi supaya kita bisa memanfaatkan barang orang tersebut. Jadi akadnya jual beli, tetapi ada perjanjian bahwa nanti jika sudah punya uang jangan kamu jual ke lain, saya yang akan kembali membelinya dengan harga yang serupa. Itu nggak apa-apa. Itu namanya bai'ul uhdah. Jadi sepeda motornya boleh dipakai sama dia karena dia memilikinya, jadinya kan beli bukan gadaian. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwasanya Allah Ta'ala lah yang membolak-balikan hati manusia. Betul. Hati itu dikatakan qalbun. Qalbun itu bahasa Arabnya membalik. Ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubih. Tidaklah hati itu dinamakan hati kecuali karena dia cepat berbalik. Baru aja ada niat ingin bersedekah 20.000 rupiah. Iya. Pas rokok habis, kena bersedekahnya perayaan. Kada jadi bersedekah gara-gara kehabisan rokok. Ada yang pernah mengalami enggak? Nah itulah hati. Hati itu cepat berubah. Saya mau hadir ke majelis malam ini. Hadir, pokoknya apapun yang terjadi saya hadir. Nonton TV, timnas melawan ini. Habis nggak jadi, nanti aja masih ada malam Rebu yang akan datang. Gitu, kesebelasan timnas ini melawan ini, ya udah begitu. Makanya ada riwayat menyebutkan inna qalba ibni adama bainal usbu'aini min asabi'ir rahman in syaa qalabah wa in syaa aqamah atau kama qala. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari Allah yang Maha Rahman. Bukannya Allah punya jari kayak kita, bukan. Perumpamaan, apa namanya itu ya, majaz. Seakan-akan seperti ada di jari Allah. Insya'a qalabah, Allah Ta'ala jika mau dibalik sama Allah. Wa insya'a aqamah, dan kalau Allah mau diluruskan sama Allah. Nah itu, makanya kita harus selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa hatinya yang paling kuat, siapa hatinya yang paling tangguh, dan siapa hatinya yang paling teguh selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tetap berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati hambamu ini di dalam agamamu, di atas agamamu. Subhanallah. Kalau Nabi berdoa seperti itu, apalagi kita. Kalau Nabi mengucapkannya sekali, kita perlu mengucapkannya 100 kali setiap hari itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba di atas agamamu. Amalkan itu. Hafal ya? Hafal. Ya, hafal kan? Hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu biasanya dianjurkan untuk dibaca di tasyahud akhir itu. Baca. Jadi kalau kita baca itu di tasyahud akhir, berarti minimal dalam sehari semalam kita membacanya 5 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Nabi aja berdoa seperti itu, padahal hatinya sudah tidak diragukan lagi. Nah, sudah ya Pak Taufik. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Jadi kita ada melihat seseorang melakukan kesalahan. Kita takut kalau keluarga kita akan melakukan kesalahan seperti dia. Lalu kita ingin menasehati keluarga kita tadi. Jika kita menasehatinya dengan menyebut namanya, ghibah, kan begitu. Jadi bagaimana caranya supaya keluarga kita tidak seperti dia? Maka kita tinggal sebutkan bentuk dosa dan maksiatnya tanpa menyebutkan nama orangnya. Cukup kita katakan dia ini misalnya adalah pelaku riba atau rentenir yang suka nawar-nawarin orang pinjam uang, yang biasa nempelkan stiker di perempatan jalan, butuh dana, hubungi nomor sekian. Nah, itu pinjam dana gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, lalu kemudian kita ingin agar keluarga kita selamat, kita kasih tahu, misalnya, wahai anakku, wahai istriku, wahai saudariku, saudaraku, siapapun keluarga kita, bahwasanya riba itu dilarang dalam agama. Contoh riba adalah seperti misal ada orang menawari kita pinjaman uang, tetapi nanti kita bayar berbunga, itu dilarang. Nah, selesai, dia akan paham, nggak usah menyebutkan orang, cukup dengan membahas tentang maksiatnya yang akan kita kasih tahu kepada keluarga kita tadi, tujuannya agar dia menghindarinya. Cukup sebut dan bahas, katakan bahwa ini maksiat, ini dosa, ini haram, saya pernah dengar di pengajian kata Ustadz begini-begini, selesai, dia nanti akan paham. Nanti kalau ada orang yang dimaksud meminjamkan dana kepada saudaramu tadi, mau minjam dana enggak? Kamu cukup menunjukkan kepada saya STNK misalnya, atau surat tanah misalnya. Dia akan mikir, oh ini jangan-jangan nih yang dimaksud oleh kakak saya kemarin. Kata kakak saya ini kan haram, enggak boleh. Dalam hatinya begitu. Oh maaf Pak, maaf Bu, mohon maaf, ulun tidak memerlukan. Untuk saat ini ulun tidak memerlukan misalnya. Atau kalau pian bisa menasehatinya langsung, bagus lagi. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, dalam agama kita itu dilarang misalnya. Karena tambah bagus lagi kalau bisa seperti itu. Nah, jadi cukup dengan menyebutkan bentuk maksiatnya, lalu kemudian menjelaskan kepada keluarga kita tadi bahwa itu haram, tidak boleh dilakukan. Ya, gitu caranya. Tanpa menyebut oknumnya atau nama orangnya atau nama kelompoknya. Cukup sebutkan bentuk maksiat dan kejanggalannya, jelaskan kepada keluarga kita dan waspadakan kepada mereka agar jangan sampai dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.